Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aisyah Budiman, di sini saya akan membahas materi tentang teori Fermat pada mata kuliah teori bilangan. Nah, di sini ada definisi. Definisi dari teori Fermat adalah teori yang menguji keprimaan suatu bilangan bulat n dengan cara membaginya dengan sejumlah bilangan prima yang tentu kurang efektif untuk n yang besar, karena kita harus menentukan terlebih dahulu semua bilangan prima yang lebih kecil dari n. Terdapat metode lain yang dapat digunakan untuk menguji keprimaan suatu bilangan bulat yang dikenal dengan nama teorema Fermat, biasanya disebut dengan Fermat's Little Theorem. Selanjutnya ada teorema 1. Nah, teorema 1 ini isinya yaitu jika A, M sama dengan 1, maka sisaan terkecil suatu mod M barisan A, 2A, 3A sampai M min 1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 sampai M kurang 1. Dengan kata lain, berdasarkan teorema 1 dapat dikatakan bahwa jika A, M sama dengan 1, maka himpunan bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0, A, 2A sampai M-1A. Dan perlu diingat bahwa himpunan bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0, 1, 2, 3 sampai M-1. Selanjutnya itu ada teorema 2. Nah, teorema 2 ini isinya yaitu jika M suatu bilangan prima dan A, M sama dengan 1 untuk suatu bilangan bulat A, maka A pangkat P dikurangi 1 kongruen dengan 1 mod P. Teorema ini dapat dinyatakan dengan cara lain. Jika P adalah bilangan prima dan A prima relatif dengan P, maka A pangkat P dikurangi 1 kongruen dengan 1 dapat dibagi oleh P. Nah, di sini ada bukti teorema 2 itu bagaimana sih? Nah, di sini ambil sembarang bilangan prima P dan bilangan bulat A sedemikian A, P itu sama dengan 1. Menurut teorema 1, sisaan terkecil mod P dari A, 2A, 3A sampai P kurang 1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 sampai P dikurangi 1, sehingga hasil kalinya akan kongruen mod P juga, yaitu A, 2A, 2A kali 2A kali 3A sampai 4 min 1A kongruen P. Dengan demikian, A pangkat P min 1 itu adalah kongruen dengan P min 1 kali mod P. A pangkat P min 1 kali P min 1 kongruen dengan P min 1 kali mod P. Karena P dan P min 1 adalah saling prima, maka kita dapat menggunakan sifat penghapusan P min 1 dari kongruen terakhir ini, sehingga diperoleh A pangkat P min 1 kongruen 1 mod P, di mana A pangkat P min 1 sama dengan 1 mod P bermakna sama A pangkat P min 1 dikurangi 1. Oke, selanjutnya yaitu adalah contohnya. Contoh di sini, hitunglah berapa sisa 542 ketika dibagi dengan 41 menurut teorema Fermat. Karena 5 dan 41 adalah saling prima atau FPB dari 5, 41 itu sama dengan 1, maka kita dapatkan 5 pangkat 41 dikurangi 1 kongruen dengan 1 mod 41, sehingga 5 pangkat 40 kongruen 1 mod 41. Selanjutnya, 540 kali 5 pangkat 2 itu kongruen dengan 1 kali 5 pangkat 2 mod 41, sehingga didapat sisanya yaitu adalah 25.
Selanjutnya adalah teorema 3. Nah, di sini teorema 3 itu isinya berbunyi, P suatu bilangan prima, maka A P sama dengan A mod P untuk himpunan setiap bilangan bulat A. Contohnya ambil A sama dengan 8 dan P sama dengan 3, maka FVB dari A, P sama dengan 1 atau P dikurangi A. Dengan demikian diperoleh A pangkat P dikurangi 1 sama dengan 8 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 8 pangkat 2 dan hasilnya ada itu 64. Tetapi 64 itu 1 mod 3, sesuai dengan teorema 2. Menurut teorema 3, 8 pangkat 3 sama dengan 512 dan 512 itu kongruen dengan 8 mod 3. Nah, di sini kan tadi udah ada pernyataan sama contohnya. Di selanjutnya yaitu bukti teorema 3. Nah, bukti teorema 3 itu ambil sembarangan bilangan bulat prima P dan sembarangan bilangan bulat A. Maka A, P sama dengan 1 atau A, P sama dengan 4. Jika A, P sama dengan 1, pada teorema 2 diperoleh bahwa A pangkat P min 1 itu kongruen dengan 1 mod 4. Selanjutnya, jika kedua ruas dikalikan A, maka diperoleh A pangkat P A mod P, A pangkat P kongruen A mod P jika A, P sama dengan P, maka A sehingga A kongruen 0 mod P dan A pangkat P sama dengan 0 mod P pula, jadi A pangkat P sama dengan A mod P. Nah, selanjutnya yaitu ada teorema 4. Nah, teorema 4 ini isinya yaitu misalkan P dan Q adalah dua bilangan prima yang tidak sama jika A, P kongruen dengan A mod Q dan A, Q kongruen dengan mod P, maka A Peki sekongruen A mod Peki. Contohnya itu berapa sisa 3 pangkat 19 dibagi 14? Nah, jawabnya yaitu 3 pangkat 19 mod 14 sama dengan 3 pangkat 3 kali 6 ditambah 1 mod 14 sama dengan 3 pangkat 3 kali pangkat 6 dikali 3 pangkat 1 mod 14 sama dengan juga bisa 27 kali 6 dikali 3 mod 14 dan di ke bawah lagi 2 kali 14 dikurangi 1 pangkat 6 kali 3 pangkat 1 mod 14 dan min 1 pangkat 6 dikali 3 pangkat 1 mod 14 menghasilkan 3 mod 14. Jadi 3 pangkat 19 itu kongruen dengan 3 mod 14 sehingga sisa pembagian 3 pangkat 19 oleh 14 adalah 3. Nah, di sini ada bukti teorema 4. Nah, di teorema 4 ini menurut teorema 3, A pangkat P Q kongruen dengan A Q mod 4 sebab P suatu bilangan prima. Selanjutnya, karena diketahui A mod P, maka kongruen tersebut menjadi A pangkat Q kali P kongruen dengan A mod P. Ini berarti bahwa P kali A pangkat P Q dikurangi A, menurut teorema 3 lagi, A pangkat P kali Q kongruen dengan A Q mod Q sebab Q suatu bilangan prima. Selanjutnya, karena diketahui bahwa A pangkat P kongruen A mod Q, maka kongruen tersebut menjadi A pangkat P kali Q kongruen A mod Q. Ini berarti Q kongruen A pangkat P Q kurangi A. Menurut teorema terdahulu, jika P kali A pangkat P Q kurangi A dan Q pangkat A pangkat PQ dikurangi A serta PQ sama dengan 1, maka PQ pangkat A pangkat PQ kurangi A akibatnya A pangkat PQ kongruen dengan A mod PQ. Teorema 4 menunjukkan bahwa kebalikannya pernyataan teorema Fermat teori 2 itu tidak benar, yakni jika hubungan A pangkat N dikurangi 1 sama dengan 1 mod N untuk suatu bilangan bulat A, maka N tidak perlu suatu bilangan prima. Nah, itu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.